Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Tidak terasa saudara, kita sudah berada di minggu keempat di bulan April tahun 2021. Haleluya. Kita terus lihat kebaikan Tuhan, amin. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, katakan amin. Amin. Haleluya, karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan sembah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Terima kasih Aba ya Bapa untuk setiap kebaikan yang kami lihat dan kami rasakan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Roh Kudus saudara. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, layakkan kami untuk naikkan korban syukur pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan, kami mau datang membawa pujian dan sembah kami. Haleluya. Oh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik saudara. Haleluya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan. Kami mau katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan bersama, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan, saudara. Bermazmur bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru dari mulutmu, saudara. Dan kami bersyukur Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, korban syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terus nyanyikan kebaikan-Mu atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudara, jangan ada yang berdiam diri. Setidaknya kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, untuk setiap pertolongan-Mu yang sempurna Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami terus nyanyikan kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhan. Kami bangun mezbah puji-pujian, untuk hormat kemuliaan bagi-Mu, untuk senangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hati kami terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami nikmati perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Yes. Kami membawa korban pujian kami. Amin. Korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami diciptakan dengan satu tujuan, untuk selalu senangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, Besar setiamu di sepanjang hidup. segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Katakan, ku selalu bersyukur Tuhan kepadamu.
sungguh besarlah kasih setiamu. Bersama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri dan katakan, Selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. katakan, Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu, ya Tuhan. Sungguh besarlah kasih setiamu. ya Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Semua siap lebih lagi senangkan hati Tuhan, amin. Yes, Siap amin. senangkan hati Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat untuk Tuhan Yesus yang Haleluya. dahsyat, saudara. Haleluya. Sebab adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan, angkat suara membuat Tuhan katakan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada amin. Amin. Haleluya. Lagi katakan buat Tuhan bersama-sama. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dan amat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama angkat suaramu katakan buat Tuhan. Semua. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya. sampai selama-lamanya.
percaya Tuhan Yesus baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yeah. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Come on. Oh, 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 oh. Mari jemaat yang percaya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Oh, 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 oh. Sungguh hanya Tuhan kita yang terbaik. Boleh yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi kita. Haleluya. Amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Sama-sama katakan, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, amin, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Jemaat Tuhan katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama katakan, sebab dia baik, dia sungguh baik, amin, kasih setianya Untuk selamanya. sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. One more time. Sebab dia baik, dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Jemaat Tuhan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Aku bebas, ujar seorang narapidana yang akhirnya menghirup udara kebebasan. Ia tidak akan lagi berada di balik suramnya jeruji besi, menanti eksekusi sebagai hukuman atas kesalahan yang pernah ia lakukan dulu. Tidak lagi disiksa, tidak lagi menderita, bebas dari seluruh tanggungan yang harus ia bayarkan. Kau tahu kawan, ada sebuah kebebasan yang diberikan oleh seorang pribadi yang sangat mengasihi kita. Padahal seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Namun, ia telah membayar mahal kebebasan itu dengan nyawanya sendiri. Ia menanggung kesalahan, dosa, dan kekurangan kita. Bahkan, memanggil kita dengan sebutan anak yang berharga. Ya, dia Yesus.
satu-satunya pribadi yang mampu memberikan kebebasan itu. Bukan kebebasan untuk melakukan atau mengatakan apapun yang kita mau. Namun, kebebasan yang sejati, yang tak akan bisa diambil atau bahkan diberikan oleh siapapun. Keselamatan bagi umat manusia. Jika Yesus berkata, Ia telah membebaskanmu, kau sungguh telah bebas, kawan. Merdeka dari semua belenggu dosa, merdeka dari hilangnya damai sejahtera dalam hidup ini. Kau harus ingat, mengapa Yesus memberikan nyawanya? Jawabannya, untuk memberikanmu kebebasan yang sejati, oleh karena Ia begitu mengasihimu. Selama ibadah raya Bethany My City Church berlangsung, Success People tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti tetap menggunakan masker selama ibadah raya berlangsung, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan ibadah, dan tetap menjaga jarak. Nyata kasih-Mu. Ibadah setiap hari Minggu akan diadakan pada pukul 11 siang dan pukul 5 sore yang berada di gedung Bethany My City Church, roof parking Pakuwon Mall, Surabaya. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. You are enough. Mari Success People ikut bergabung dalam CCF dengan menghubungi koordinator CCF. And I will be content even in every circumstance. CCF Citraland Bapak Santoso, CCF Menara Pakuwon dan Wiyung Bapak Haryanto, CCF MCC Jakarta Pendeta Robin, dan CCF Simfoni PAW setiap hari Sabtu. Diberkatilah untuk selamanya. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Success People dapat mendukung operasional dari gereja ini baik untuk penyewaan gedung maupun untuk pelayanan lainnya. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sejahtera, Yesus baik bagiku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur, segala sembah, nama-Mu ditinggikan dalam ibadah kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan yang terbaik dari hati kami. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat membantu kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Dan kami terima janji-Mu Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah-limpah buat kami Tuhan. Berkat-Mu berlipat kali ganda Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan, silakan memberi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.
Bapa yang mengajariku, yes, Tuhan, melewati bentuk dan rupaku. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari dengan hati yang bersuka cita kita katakan pujian ini sama-sama. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, yes Tuhan. Engkau mengerti bahasa kami, tetes air mata bahasa, tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi kata, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saat ini kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Amin. Sampai dengan pagi hari ini Tuhan, Kau pelihara kami dengan sungguh-sungguh teramat baik. Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini karena kami haus dan rindu akan Engkau. Amin. Mari Tuhan, mari bersama-sama dengan kami. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Ya Tuhan. Kau yang tahu apa yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Amin. Ajar dan didik kami Tuhan siang hari ini. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami. Kami sambut kebenaran-Mu yang memerdekakan itu. Kami sambut kebenaran-Mu yang menghibur hati kami dan memberikan kekuatan. Mari Bapa, beracaralah di tempat ini. Kami siap diam seperti Maria, mendengarkan semua pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kira-kira 6-7 tahun yang lalu, saya pernah tergabung dalam suatu kelompok volunteer. Ya, ini sebuah misi yang diadakan untuk hampir di seluruh Indonesia. Apa yang kami mau kerjakan untuk misi itu adalah, sebelumnya kami dikumpulkan, kami diberikan briefing, dan kemudian di situ kami mengerti bahwa tugas kami adalah ada satu hari di mana sudah ditetapkan oleh panitia, kami akan pergi mengunjungi ke sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah ini adalah sekolah dengan tingkat sekolah dasar. Dan ini adalah sekolah-sekolah di mana yang berada di situ murid-muridnya adalah anak-anak dari keluarga yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Dan sekolah ini tentu saja tidak terletak di jalan besar Bapak Ibu ya. Tapi letaknya itu agak masuk di desa begitu. Nah, kemudian tugas kami jadi itu dibagi menjadi beberapa tim. Tim A itu tugasnya mengunjungi sekolah A, tim B itu ke sekolah B, dan itu ada cukup banyak tim. Saya ada bersama dengan 5 orang bersama dengan saya. Hari itu kami harus membawa sebuah misi, yaitu memperkenalkan kepada anak-anak usia sekolah dasar tentang profesi kami. Jadi kami berlima pada waktu itu, profesi kami ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Saya ini seorang arsitek dan interior designer. Kemudian ada bersama saya seorang fotografer. Ada lagi bersama saya seorang ibu, dia adalah seorang accounting. Pokoknya kami berlima punya profesi yang berbeda-beda. Mengapa kami ini diberikan misi untuk pergi ke sekolah-sekolah dasar yang agak terpencil untuk menceritakan tentang profesi kami? Karena mereka adalah anak-anak dari keluarga sederhana yang notabene punya orang tua yang bekerja, ada yang sebagai seorang sopir angkot, ada yang anak dari kuli bangunan, ya. Dan kami disuruh untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah dasar ini, bahwa mereka harus punya cita-cita setinggi langit. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang berlaku, kebanyakan berlaku di tengah-tengah keluarga mereka
ada satu kecenderungan bahwa kalau ayahnya seorang kuli, maka anaknya juga akan menjadi seorang kuli. Tugas kami adalah memperkenalkan profesi kami, membuka mata anak-anak ini supaya mereka punya semangat bahwa selain dari apa yang mereka tahu ayahnya punya pekerjaan A, itu di luar sana di masyarakat ada begitu banyak profesi yang seharusnya bisa mereka raih. Tidak peduli pada saat itu mereka anak siapa. Nah, pada hari yang ditentukan, saya bersama tim mulai satu persatu dari kami bercerita tentang profesi kami masing-masing. Situasinya begitu gembira, anak-anak ini menyambut kami dengan begitu hangat. Setelah saya bercerita tentang profesi saya, kemudian saya bagikan kepada mereka sepotong kertas kecil, masing-masing anak mendapatkan satu potong kertas. Kemudian saya berkata kepada mereka, anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk menuliskan di atas secarik kertas itu, cita-cita kalian, kelak kalian mau jadi apa. Kemudian mereka mulai menulis, dan saya berjalan dari depan kelas menuju ke belakang. Sampai saya di belakang, saya mendapati seorang anak laki-laki, dia duduk di belakang dan dia menulis. Lalu secara random saya bertanya kepada dia, kamu sudah menulis? Sudah, Bu. Saya tanya, kamu nanti kalau besar cita-citamu apa? Dan dia berkata, saya mau jadi kuli batu, katanya. Kemudian saya bertanya kepada anak ini, kenapa kamu mau menjadi kuli batu? Karena ayah saya seorang kuli batu, Bu. Setiap pulang sekolah, saya membantu ayah saya bekerja sebagai seorang kuli batu. Hari Minggu pun saya tetap membantu ayah saya sebagai seorang kuli batu. Maka saya mau menjadi seorang kuli batu. Kemudian saya berputar lagi, saya berjalan. Saya sampai di depan kelas dan di deretan paling depan ada seorang anak perempuan. Badannya besar, lebih besar daripada teman-temannya. Istilahnya bongsor begitu Bapak Ibu ya. Dan anak perempuan ini dia juga menuliskan di situ dan saya bertanya, kamu sudah menulis? Sudah, Bu. Dalam pandangan saya, dia seorang anak perempuan yang begitu bersemangat. Lalu saya bertanya, cita-citamu apa kalau nanti kamu besar? Dan dia menjawab dengan begitu bersemangat, dia bilang, Bu, saya mau jadi pramugari. Kemudian saya sedikit berdiskusi dengan anak perempuan ini. Saya tanya sama dia, kamu berapa bersaudara? Saya 2 orang, Bu. Saya paling besar dan adik saya masih kecil sekali. Lalu ayah dan ibu bekerja. Dia bilang, ibu saya tidak bekerja karena harus menjaga adik. Tapi ayah saya seorang sopir angkot. Bapak Ibu, anak laki-laki yang di belakang tadi, ayahnya seorang kuli batu. Dan dia juga berkata, saya nanti jadi kuli batu. Tapi anak perempuan yang duduk di depan, dia anak seorang supir angkot. Tapi hari itu dia berkata kepada saya mau jadi pramugari. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan.
Bapak Ibu simpan dulu cerita saya. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah peristiwa malam hari terjadi dalam kurun waktu yang cukup berdekatan dengan hari di mana para murid ini mendapati Yesus yang adalah gurunya, Yesus yang adalah panutan mereka, Yesus yang sangat mereka hormati, Yesus yang sangat mereka kasihi, dan pada hari itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa disiksa, kemudian mati di atas kayu salib. Sekalipun mereka percaya bahwa kemudian 3 hari sesudahnya Yesus bangkit. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti bisa membayangkan bahwa situasi hati mereka, para murid itu sedang dalam keadaan yang sangat berduka. Hati mereka sangat sedih. Mereka kecewa mungkin. Mereka mungkin putus harapan. Mereka mungkin bertanya-tanya, lalu kami ini mau bagaimana? 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Berjalan mengiring sang guru kemanapun Yesus pergi. Melayani banyak orang, melihat mujizat terjadi. Tapi satu hari itu bisa membuat mereka begitu down. Dan pada malam hari itu, mereka seolah-olah adalah murid-murid yang seperti tidak punya ide. What next? Selanjutnya bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan tanpa sang guru? Pada waktu saya membaca perikop ini, saya selalu memvisualisasikan, membayangkan peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab seperti sering kali saya sharing kepada teman-teman saya. Kalau kita ingin mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau pesan melalui ayat-ayat firman Tuhan, maka kita tidak boleh membacanya secara datar, Bapak Ibu ya. Mari kita masukkan jiwa kita di dalam peristiwa itu sehingga kita bisa menangkap sebetulnya peristiwa itu terjadi dalam situasi yang seperti apa. Dan pada waktu saya membaca ayat ini, di jiwa saya merasakan ketika Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Itu seperti sesuatu yang datar, sesuatu yang tidak bersemangat, sesuatu yang seolah-olah dia merasa tidak ada lagi yang aku bisa kerjakan saat ini. Dia kemudian memikirkan yang paling dekat adalah kembali kepada profesinya. Karena memang Simon Petrus ini seorang nelayan. Dia seorang yang ahli menangkap ikan. Tapi ketika dia bersama-sama dengan sang guru, bersama-sama dengan Yesus, dia tinggalkan dan dia ikut Yesus untuk melayani, menyebarkan kabar baik. Tapi malam hari itu, di sini dikatakan, "Aku pergi menangkap ikan." Tidak ada gairah, Bapak Ibu. Seperti ketika kita sedang mengalami sesuatu yang menghantam di jiwa kita. Kita mau bekerja,
tidak bersemangat. Mau berdoa rasanya sulit. Mau pergi enggan. Itulah yang dirasakan oleh para murid. Dan kemudian mereka yang lainnya menjawab Simon Petrus dan berkata, kami pergi juga dengan engkau. Dan kelihatannya mereka juga mengalami situasi hati yang sama. Jiwa mereka sedang sedih. Ya, okelah kita menangkap ikan saja. Dan di sini dikatakan, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu tidak ada hasil apapun, saudara. Sudah jiwanya gundah, usahanya pun sia-sia. Mari kita lihat di ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jawaban yang begitu singkat, Bapak Ibu ya. Tidak ada. Di sini dikatakan, Yesus berdiri di pantai, tapi murid-murid itu tidak tahu. Kira-kira saudara berpikir apa ketika membaca kalimat ini? Mereka tidak tahu ada Yesus di situ. Bukankah 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus? Bukankah setiap waktu mereka bersama-sama dengan Yesus? Menurut saya, kalau kita bersama-sama dengan seseorang dalam waktu 3,5 tahun, maka pasti kita sudah hafal dengan orang ini. Betul kan? Pasti kita tahu sosoknya, tinggi badannya, suaranya, tutur katanya, caranya dia berdiri, body language-nya dia. Pasti kita tahu. 3,5 tahun Bapak Ibu. Bukan 3 minggu atau 3 bulan. 3,5 tahun. Tapi Alkitab berkata, pada siang itu mereka tidak tahu Yesus ada di situ. Yesus sedang berdiri di antara mereka. Yesus ada dekat bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak tahu. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, maka kita begitu fokus kepada masalah itu. Dan kita mungkin lupa Yesus sedang ada di dekat kita. Apakah saat itu Yesus berdiri terlalu jauh sehingga mereka tidak melihat? Menurut saya tidak. Karena Yesus menyapa mereka. Seberapa jauh seseorang menyapa orang yang lain, tidak mungkin menyapa dalam jarak yang cukup jauh. Pasti itu sesuatu jarak yang menurut saya itu cukup dekat. Dan Yesus tidak diam, tapi Yesus menyapa mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dia sapa dan mereka mendengar. Artinya Yesus berdiri cukup dekat dengan mereka. Dan mereka hanya menjawab, tidak ada. Seandainya saat itu mereka tahu itu pribadi Yesus,
pasti reaksi mereka tidak demikian. Pasti mereka akan berteriak, pasti mereka akan berkata, "Guru, engkau ada di sini. Yesus, kami menunggu engkau." Tapi mereka hanya menjawab, "Tidak ada." Artinya mereka tidak sadar Yesus ada di dekat mereka. Bukankah dalam kehidupan kita sering kali kita ini bergerak di dalam suatu kebiasaan atau kelasiman tertentu. Cara-cara yang sering kali kita ikuti, cara-cara manusia, cara-cara yang menurut kita sendiri itu paling benar dan paling baik. Kemudian kita mulai mengabaikan dan lupa bahwa Yesus berdiri di dekat kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu kita sedang dalam masalah. Seperti pada siang itu, Yesus tahu murid-muridnya sedang dalam keadaan sedih. Mereka juga membutuhkan makan. Dan Yesus juga tahu bahwa sudah semalam-malaman mereka menangkap ikan, tapi sama sekali tidak mendapatkan hasil. Bapak Ibu, di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan mata yang tertuju kepada permasalahan. Dan mata yang tertuju kepada Yesus ini akan memimpin kita di dalam iman. Ada iman, Bapak Ibu Saudara. Iman ini membuat kita tidak lagi berjalan di dalam kelasiman-kelasiman. Kelasiman itu cara-cara yang biasa dilakukan. Kelasiman itu sesuatu yang sudah dipercaya, sesuatu yang biasa dilakukan. Tadi di awal saya berkata, seorang anak laki-laki yang saya tanya, dia berkata, karena ayah saya seorang kuli batu, dan saya akan menjadi kuli batu. Betapa kelasiman itu sebetulnya sangat berbahaya untuk anak-anak Tuhan. Kelasiman itu bisa membunuh iman kita. Kelasiman itu bisa membunuh pengharapan kita. Apa yang sudah biasa dilakukan. Kalau saya berlayar malam hari untuk mencari ikan. Tapi kenyataannya nol besar. Hari itu mereka tidak dapat apa-apa. Iman itu memimpin kita, membawa kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu keberhasilan. Kesempurnaan itu kemenangan. Tetapi keberhasilan dan kemenangan yang sesuai dengan caranya Tuhan. Bukan kemenangan dan keberhasilan sesuai dengan cara kita sendiri. Tapi betapa sering kali iman ini menjadi tergeser karena kita lebih percaya dan lebih suka melakukannya di dalam kelasiman dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering kita lakukan. Saya lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Di ayat ini dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Perhatikan ya, dia berkata itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia sedang tidak berpakaian,
lalu terjun ke dalam danau. Dan ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 6 sampai dengan 8, mari kita perhatikan. Saudara perhatikan baik-baik, ada beberapa hal yang sesungguhnya sangat tidak lazim untuk dilakukan oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Hari itu adalah waktu siang, ya. Malamnya mereka pergi dan mereka tidak mendapat ikan. Kemudian siangnya Yesus berdiri di antara mereka dan mereka tidak tahu. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan dan kamu akan memperoleh. Itu adalah siang hari, Bapak Ibu. Bukan saat untuk menangkap ikan di laut. Seharusnya itu waktu yang tidak tepat. Karena para nelayan menangkap ikan malam hari ketika angin darat yang berasal dari darat ke laut itu berhembus. Dan itu akan membantu perahu mereka untuk sampai ke tengah laut. Tapi kalau siang hari yang terjadi itu adalah angin laut. Yaitu angin dari arah laut berhembus ke arah darat. Kalau kapal dijalankan pada siang hari, maka akan sulit sekali untuk kapal itu sampai ke tengah lautan. Karena mereka harus melawan arus angin. Tetapi saat itu adalah siang hari. Dan Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan di sini dituliskan mengenai jarak. Ternyata perahu dengan jala yang penuh dengan ikan itu jaraknya hanya 200 hasta. Saya cari di Google, 1 hasta itu hanya 45 cm, Bapak Ibu. Jadi 200 hasta itu setara dengan 90 meter, tidak sampai 100 meter. Untuk jarak menangkap ikan dari arah tepi pantai, jarak itu sangat dekat. Itu jarak yang sangat dekat sekali. Tidak mungkin hanya dengan jarak 90 meter bisa ada ratusan ikan besar di tempat itu. Secara logika itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Tapi hari itu Tuhan suruh mereka, tebarkan jalamu dan kamu akan memperolehnya. Kemudian Yesus juga berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ketika membaca ini saya bertanya-tanya, kenapa di sebelah kanan ya? Apa artinya kanan dan kiri ketika kita berada di sebuah lautan yang luas? Yang kanan bisa jadi kiri, yang kiri bisa jadi kanan. Apalah artinya? Perahu mereka pun bukan perahu yang besar. Ketika mereka tebar ke kanan, bukankah ikan yang ada di kiri juga bisa ikut masuk ke sana? Ketika mereka tebarkan jala di kiri, bukankah ikan yang dari kanan juga bisa masuk ke arah kiri? Tapi saya mendapatkan satu pelajaran. Rupanya Tuhan sedang ingin supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak berjalan di dalam kelasiman. Supaya mereka tidak mengandalkan kemampuan berpikir mereka. Supaya mereka tidak terbiasa melakukan segala sesuatu seperti kebiasaannya bagaimana. Tapi Tuhan ingin ajarkan bahwa Tuhan sering kali menuntun kita semua. Orang-orang yang percaya kepadanya dituntun kepada cara-cara yang sebetulnya menurut akal pikiran manusia kita itu cara yang mustahil.
Itu cara yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, sesungguhnya logika kita itu tidak perlu kita lakukan setiap kali. Walaupun kita harus menggunakan hikmat yang dari Tuhan. Tapi sering kali untuk mengatasi masalah, sering kali ketika kita ada dalam pergumulan, bahkan kalau itu menjadi sesuatu yang terus menerus dan belum selesai juga, setiap bulan, setiap tahun, Ibu, kenapa pergumulan saya tidak selesai-selesai? Ibu, mengapa saya belum dapat kemenangan? Mari kita lihat cara-caranya Tuhan. Cara-cara yang tidak lazim. Cara-cara yang logika kita sudah sementara ditangguhkan dulu. Ayo, mari kita jalan dengan caranya Tuhan. Dengan iman, percaya. Apapun yang kau perintahkan, itu pasti menghasilkan kemenangan. Bagaimana respon kita Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi permasalahan, seandainya Bapak Ibu ada di posisi Simon Petrus dan teman-temannya. Apakah kita membiarkan teori-teori kelasiman itu tetap kita pegang erat-erat, dan itu yang menjadi panduan kita di dalam menghadapi masalah? Hari itu Simon Petrus memilih untuk tidak berdebat. Hari itu bahkan dia mau tinggalkan semua kelasimannya. Ilmunya sebagai seorang nelayan. Dia bukan seorang nelayan yang baru. Dia seorang yang piawai menjadi seorang nelayan. Dia tahu betul kapan hari dan waktunya untuk menangkap ikan. Dia tahu betul caranya bagaimana. Bisa saja kan, seandainya seorang Simon Petrus pada siang hari itu dan dia berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu dan kau akan memperoleh ikan. Yesus berkata demikian. Seorang Simon Petrus dia bisa saja dia berkata, cari ikan itu malam hari Pak, bukan siang bolong begini. Bisa kan? Dan saat itu dia belum tahu itu Yesus. Kalau kita perhatikan urutan ceritanya, dia belum tahu. Simon Petrus yang piawai menjadi seorang nelayan, dia bisa berkata, kalau saya mau dapat ikan besar, perahunya harus dibawa ke tengah laut Pak. Bukan di pinggir pantai seperti ini, adanya kulit kerang. Ikan besar tidak ada di sini. 90 meter jaraknya. Sangat dekat dengan pantai. Kita pun kadang-kadang suka seperti itu Bapak Ibu. Karena kita merasa kita lebih tahu. Karena ada satu kelasiman yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Maka kadang-kadang kita mulai lupa. Ada cara-cara Yesus. Ada iman yang tidak menggunakan cara-cara itu. Apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi sesuatu dan kita sedang sibuk memikirkan semua cara dari A sampai Z, cara-cara yang lazim, bertanya ke sana, bertanya ke sini, mungkin bertanya dengan rekan kita, dan kita menjadi lupa ada Yesus di dekat kita. Ada Yesus yang dia tahu kebutuhan kita. Bahkan seringkali Yesus sudah menyapa tapi kita tetap tidak tahu. Seperti murid-murid hari itu Yesus berkata, adakah lauk pauk? Sudah disapa ini Bapak Ibu ya. Tapi para murid berkata, tidak ada. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, terlalu sibuknya kita mencari jawaban.
Sampai kita tidak bisa dengar ada Tuhan yang sedang menjamah kita. Ada Tuhan yang mungkin sedang menyapa kita. Dia menyapa dengan satu kelembutan tersendiri. Tapi kita seringkali mengabaikannya. Mari pada siang hari ini, Tuhan sudah memberikan pesan kepada setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Bahwa Tuhan seringkali menuntun kita kepada cara-cara di luar logika. Tuhan mau berkata, kelas imanmu tidak berlaku, nak. Kau punya iman kepadaku. Dan aku sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Beranikah Bapak, Ibu, Saudara? Hari ini kita menjawab. Bukan seperti jawaban anak laki-laki yang saya tanya. Kalau ayahku seorang kuli batu, aku juga seorang kuli batu. Tapi beranikah kita berkata seperti anak perempuan yang saya bertanya? Sekalipun ayah saya seorang supir angkot, saya mau menjadi seorang pramugari. Itu di luar semua kelas iman. Tapi karena ada iman buat kita untuk melompat mencapai suatu kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada sedikit kesaksian, saya akan tutup dengan sedikit kesaksian. Seorang teman saya, dia tinggal di Jakarta, seorang ibu yang tinggal sendirian tanpa suami sudah meninggal, anak-anak sudah berkeluarga. Dan pada suatu hari dia merasa badannya sangat tidak sehat. Badannya sangat tidak enak dan ibu ini seorang ibu yang sangat cinta Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke laboratorium dan kemudian di sana dicek beberapa item dari tubuhnya dan didapati bahwa semuanya baik-baik saja. All is fine. Ya. Tapi ibu ini merasa badan saya sungguh tidak enak. Entah ini asam urat atau kolesterol atau darah tinggi, saya nggak tahu. Tapi kenyataannya hasil lab itu menunjukkan semuanya baik. Dan kemudian ibu ini mulai berpikir-pikir yang mulai aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ini sedang sakit atau sedang mengalami sesuatu yang buruk, nah ini di pikiran kita mulai ada bermain-main dengan segala sesuatu. Dan dia mulai berpikir begini, wah jangan-jangan nanti kalau sakit beneran, saya bisa masuk rumah sakit. Nanti saya bisa dirawat, nanti ada biaya dokter, nanti ada biaya obat, nanti ada biaya vitamin, nanti ada biaya terapi. Lah uangnya dari mana? Kemudian pada waktu dia pulang ke rumah, dia mulai berdoa. Dan dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau sakit. Saya tidak mau sakit Tuhan. Tapi badan saya ini gak enak. Saya berasa lemes. Sudah dicek dan semuanya normal. Terus bagaimana Tuhan? Saya harus beli obat apa Tuhan? Tolong Tuhan, saya tidak punya uang, saya tidak ada dana untuk pengobatan yang biayanya begitu besar. Tuhan kan tahu saya. Dia berkata seperti itu, Bapak Ibu. Dan ketika berdoa itu, kemudian muncul sesuatu yang ada di pikirannya. Dan karena dia seorang yang cinta Tuhan, dia tahu itu bukan dari pikirannya sendiri. Itu bukan dari pikirannya dia sendiri. Tapi itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu mau tahu apa yang muncul
pada saat dia berdoa. Yang muncul adalah tolak angin. Kemudian dia tuh heran, Bapak. Tolak angin Tuhan. Saya ini bukan orang yang suka minum tolak angin. Buat saya, tolak angin ini rasanya rada-rada aneh begitu ya. Rasanya itu seperti mentol tapi harus ditelan di lidah. Jadi dia sebetulnya tidak suka, Bapak Ibu. Tapi ketika dia berdoa, jelas sekali dia tolak angin. Lalu dia mulai pergi ke toko dan dia beli tolak angin. Dia minum, kemudian dia tidur. Dan besok harinya dia bilang, saya sehat sekali. Saya sangat sehat sekali. Dan ternyata buat Tuhan semudah itu untuk memberikan kesembuhan. Mari Bapak Ibu, jangan bersandar kepada kelasiman. Jangan bersandar kepada apa kata orang. Jangan bersandar pada semua yang berasal dari pikiran manusia kita. Mari kita bawa semua pergumulan kita, permasalahan kita dengan caranya Tuhan. Di luar kelasiman, di luar logika. Tapi kalau itu berasal dari Allah, Allah kita yang ajaib, pasti itu akan mendatangkan keberhasilan dan kemenangan. Saya mengundang pemain musik dan WL untuk maju. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, pesan-Mu dan firman-Mu telah selesai hamba sampaikan. Tetapi Engkau tidak pernah selesai dengan kuasa-Mu yang kuat itu. Untuk terus menjamah setiap kami Tuhan. Untuk terus mengingatkan setiap kami anak-anak. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Kalau kami seringkali memakai cara kami sendiri. Kalau kami seringkali berjalan dengan kelasiman-kelasiman dunia. Kalau kami lebih bertopang kepada pemikiran-pemikiran manusia yang terbatas. Sampai suatu waktu kadang-kadang kami tidak melihat Engkau berdiri di dekat kami. Engkau yang siap mengulurkan tangan kasih. Engkau yang sudah siap untuk menolong kami Tuhan. Tapi kami tidak tahu. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan. Kami mau dididik kembali. Dalam segala pergumulan kami. Harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cara-cara kami seringkali begitu bodoh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau cara-Mu. Kau bukakan mata hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Biar mereka menjadi peka akan suara-Mu dan kehadiran-Mu. Amin. Sehingga setiap kali Engkau datang, Kau ada di dekat kami Tuhan, kami tahu Kau ada di situ. Amin, ya Tuhan. Dan biar sepenuhnya hati dan iman kami terarah kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapapun saudara yang pada siang hari ini sedang dalam pergumulan. Pergumulan yang hari ke hari terasa belum juga selesai. Mari saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Saya merindukan saudara. Yesus, Kau lihat Tuhan. Kau lihat hati yang terarah kepadamu.
Barangkali hati itu sudah hampir hancur Tuhan. Barangkali air mata itu sudah lelah untuk menetes Tuhan. Tapi tolong Tuhan, Ya Tuhan. belas kasih-Mu menjamah setiap anak. Amin. Amin. Pegang hati mereka Tuhan. Biar mereka tetap punya harapan di dalam Engkau. Ya Tuhan. Biar iman mereka tidak pernah gugur. Tapi mereka sadar bahwa ada cara Tuhan. Cara yang di luar kelas iman mereka. Amin. Amin. Itulah yang akan membawa mereka kepada kemenangan. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pasti bekerja. Kau sedang membukakan jalan. Amin. Engkau sedang menyembuhkan. Yes. Engkau sedang memberikan kekuatan. Amin. Dan kami terima semua yang jadi bagian kami. Amin. Amin. Di dalam kemenangan, Amin. dari kemuliaan kepada Yes. kemuliaan. Ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri dan katakan buat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lagi katakan bersama. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan bagi kami semua pada saat ini. Yes. Kami ada saat ini karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapak, berkatilah setiap pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Sempurnakanlah pelayanan mereka Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga berkenan berbau harum di hadapan. Yes. Engkau akan mengurapi anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu ini dengan lebih luar biasa lagi. Amin. Engkau akan pakai mereka semua untuk kemuliaan-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah setia di pagi hari ini Tuhan. Berkati akan usaha pekerjaan karir mereka. Usaha mereka akan bertambah luar biasa. Karir mereka akan semakin meningkat. Walaupun di masa pandemi ini, Tuhan akan memelihara kesejahteraan mereka semua. Amin. Berkati umat-Mu Tuhan dan kesehatan yang baik, yang luar biasa Ya, prima. Tuhan.
dijauhkan dari sakit penyakit, diluputkan dari wabah penyakit pandemi saat ini. Yang mengalami kelemahan fisik pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Yesus Tuhan. dijamah, disembuhkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Pandanglah ke atas dan lihatlah kemuliaan yang daripada Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan menyinari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terima berkat dari Allah Bapa, Ya Tuhan. kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih pemeliharaan dari Roh Kudus, Yes. menyertai Bapak Ibu jemaat yang Amin. dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mulai saat ini Yes. sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Dan sampai kekal selama-lamanya. Yes, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Haleluya.